Jadi dari hasil tes DNA yang dipublikasi di Family Tree DNA, yang berhaplogrup J itu banyak, Pak Alawi yang berhaplogrup J itu banyak. Kenapa? Ya karena mereka itu keturunan Arab. Ya, keturunan Arab. Orang-orang Arab, maka banyak yang berhaplogrup J. Itu sudah terputus dari garis keturunan laki-laki karena apa? Leluhurnya itu perempuan. Jadi putri dari atau anak perempuan dari Ba'alawi ini tadi dinikahi oleh pria non Ba'alawi yang haplogrupnya tidak J. Gonjang-ganjing mengenai klan Habib Ba'alawi yang terus mengaku-ngaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW terus diperdebatkan hingga detik ini, sahabat. Nah, polemik tersebut bukan tanpa alasan ya, mengingat klan Habib Ba'alawi sudah menjadi ikon dan sudah menjadi idola serta digandrungi oleh masyarakat awam, khususnya masyarakat yang masih mempercayai bahwa mereka tersambung kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Nah, polemik mengenai klan Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlepas dari DNA. Tes darah tersebut sebagai genetik bahwa seorang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW harus berhaplogrup J1. Nah, polemik mengenai DNA yang selalu digaungkan untuk menjaga sebuah keabsahan sebuah nasab, maka di sini sudah selayaknya masyarakat tahu, sudah selayaknya publik tahu untuk bisa menjabarkan dan bisa mengklarifikasi bahwa Habib Ba'alawi benar-benar zuriyah dari Nabi Muhammad SAW atau bukan. Kita tahu bahwa Ba'alawi di sini konteksnya sebagai penerus dari Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Namun semuanya batal, namun semuanya sudah tidak ada keterpihakan lagi. Publik menilai ini adalah skenario besar bagaimana klan Habib Ba'alawi agar lebih lama hidup dan tinggal di Indonesia. Keeksistannya di sini diperdebatkan dan selalu membuat polemik besar khususnya di kalangan masyarakat awam. Masyarakat awam yang terlanjur mencintai bahwa Ba'alawi benar-benar cucu dari Nabi Muhammad SAW kini sudah tidak lagi, sahabat beriman semua. Cerita-cerita khurafat, kuburan-kuburan palsu, dan sekarang mengenai klan tersebut sudah tidak ada lagi alasan bagaimana umat ditipu, bagaimana umat selalu dibohongi oleh klan Habib Ba'alawi. Untuk menjaga keabsahan sebuah nasab tersebut, maka tes DNA yang digadang-gadang menjadi pemicu utama bagaimana keabsahan itu harus benar-benar absah. Maka di sini mengenai polemik mengenai tes DNA adalah harus teruji bahwa mereka harus benar-benar J1 bukan berhaplogrup G. Tes darah genetik tersebut mempunyai peran penting. Bagaimana seseorang bisa tersambung syaratnya kepada siapapun melalui tes darah genetik. Kita simak videonya bersama-sama. Siap. Ada di antara salah satu penelitian ya. Ini nanti sama dengan penelitian lembaga-lembaga genetik lainnya itu. Ini yang saya baca salah satunya aja ya, karena video kan nggak usah panjang lebar. Dari International Society Genetic Genealogy, ya, lembaga ini sudah meneliti mengenai haplogrup G. Haplogrup yang saya maksudkan ini adalah dari YDNA. Ngerti ya? Ngerti apa enggak? YDNA itu artinya dari garis laki-laki. Nah, ini inget-inget kami ya. YDNA itu dari garis laki-laki. Jadi haplogrup G, haplogrup C, haplogrup E, R, dan lain-lain yang selama ini disebut-sebut dalam polemik Ba'alawi itu apa? Itu haplogrup YDNA dari garis laki-laki. Nah, itu pahami itu. Pahami dulu itu, biar ngerti. Nah, sekarang begini. Kalau begitu Yahudi Askenazi itu bukan plat G dong? Ya bukan. Yahudi Askenazi itu haplogrupnya mayoritasnya apa? Kamu riset lewat AI, lewat Google, nanti ketemu di situ hasil-hasil penelitian. Ya. Jadi Yahudi Askenazi itu justru mayoritasnya itu berhaplogrup J, yakni J1 dan J2. Sedangkan G itu cuma minoritasnya, cuma sebagian kecil saja. Itu sudah apa? Sudah karena adanya percampuran dengan Eropa.
Karena Yahudi Askenazi kan dulu leluhurnya kan Yahudi Levan dari Timur Tengah. Mereka bermigrasi ke Eropa, di antara menikah dengan orang-orang Eropa, gitu kan. Terus kemudian melahirkan anak-anak yang tidak melulu menggunakan garis ayahnya. Ya, inilah nanti yang bisa menjelaskan kenapa di antara Pak Alawi itu juga banyak yang berhabluk grup G, selain banyak juga yang J. Nah itu. Nah jadi paham ya bahwa plat G itu bukan Yahudi Askenazi, tetapi plat G itu mayoritasnya adalah orang-orang Kaukasus yang nggak ada kaitannya dengan Yahudi. Kalau orang-orang Kaukasus itu nggak ada kaitan sama Yahudi. Yahudi yang asli ya itu apa? Kan garis keturunannya ke atas Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim, sama dengan orang-orang Arab ya, ke atas ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, leluhurnya sama. Makanya orang Arab dengan orang Yahudi mayoritasnya blok grupnya J sama. Jadi Nabi Muhammad ini kemungkinan besarnya karena beliau itu keturunan leluhur laki-lakinya itu adalah Arab yang leluhurnya ke Nabi Ibrahim, dengan Yahudi ya sama-sama berhabluk grup J. Nah itu. Nah lalu kenapa ada Pak Alawi itu yang habluk grupnya kok G, banyak yang G, tapi juga banyak juga yang C ya. Dari contoh-contoh hasil tes DNA yang ada dipublikasi di Family Tree DNA yang sering disebut-sebut di dalam postingan-postingan itu ya, apa dikira cuma G ya, karena itu kalian nggak pernah membaca, cuma percaya omongan-omongan fitnah itu, nggak pernah membaca, nggak pernah ngunduh ya. Apa mungkin nggak punya data kok nggak mau baca-baca. Jadi dari hasil tes DNA yang dipublikasi di Family Tree DNA yang berhabluk grup J. Klan Habib Alwi yang selalu mengaku-ngaku dan selalu menisbarkan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah terlepas dari apa-apa yang telah mereka gaungkan di Indonesia. Masyarakat awam khususnya dan masyarakat luas yang selalu menerima bahwa mereka benar-benar bernasab dan bernisbat kepada Nabi Muhammad SAW melalui cucu, yaitu Sayyidina Husain yang mati syahid di Padang Karbala ribuan tahun silam. Sekarang polemik mengenai Habib Alwi selalu diperdebatkan dan publik ingin mengetahui bahwa mereka benar-benar cucu asli dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman memang sudah akhir, dan akhir zaman ini banyak orang-orang mengaku-ngaku sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW layaknya di Mesir kuno. Ada apa ini? Dan polemik mengenai klan Habib Alwi memang tidak ada habisnya, sahabat. Kajian-kajian filologi, tes DNA, dan kajian-kajian lainnya termasuk kitab sejarah dan kitab zaman sudah pernah dikumpulkan. Termasuk juga debat-debat yang telah digaungkan oleh beberapa pihak termasuk dari pembatal nasab yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berhadapan langsung dengan salah satu tokoh khususnya menantu dari Imam Besar Habib Rizik yaitu Habib Hanif. Semuanya saling mengklaim, ada yang menjembatani di sini namun ada yang juga yang menghalangi. Namun polemik tersebut bukan tanpa alasan ya. Karena tidak mungkin seseorang yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW akhlaknya kurang terpuji. Sedangkan menurut klan Habib Alwi di sini harus menampilkan karakter yang bagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang membawa keberkahan dan rahmatan lil alamin. Tentunya dengan akhlakul karimah, bukan dengan akhlak-akhlak yang tercela, sahabat beriman semua. Mari kita simak lagi videonya bersama-sama. Itu banyak Pak Alawi yang berhabluk grup J itu banyak. Kenapa? Ya karena mereka itu keturunan Arab. Ya, keturunan Arab. Orang-orang Arab, maka banyak yang berhabluk grup J. Nah, pertanyaannya begini. Sama dengan orang Yahudi tadi itu, walaupun ya mayoritasnya berhabluk grup J, sama dengan orang Arab mayoritasnya berhabluk grup J. Ya. Kenapa? Karena leluhurnya sama-sama siapa? Leluhurnya Nabi Ibrahim. Kenapa kok di antara orang Ba'alawi itu
ada yang berhaplogrup G? Jawabannya begini, itu sama saja dengan pertanyaan begini. Kenapa keturunan Wali Songo yang di Indonesia itu haplogrupnya kok banyak yang tidak J, tapi banyak yang berhaplogrup misalnya O? Nah, itu kenyataan. Pertanyaan sama dengan itu. Kalau keturunan Wali Songo, ya kamu kan berlogika, Wali Songo keturunan Nabi Muhammad, berarti haplogrupnya J harusnya. Ya. Keturunan Nabi Muhammad itu dalam arti keturunan kalau dari garis laki-lakinya ya Sayyidina Ali itulah. Karena dari Nabi Muhammad ke cucunya itu kan melalui garis Sayyidah Fatimah yang perempuan. Jadi yang lebih cocok itu ya keturunan Sayyidina Ali yang kalau diambil dari garis laki-laki yang merupakan haplogrupnya adalah haplogrup Y-DNA itu. Gitu. Kenapa kok di antara Ba'alawi itu, ya beberapa contoh itu ada yang berhaplogrup G, kok tidak mestinya kan J itu, walaupun banyak juga yang J. Sama juga keturunan Wali Songo itu, kalau Wali Songo dikatakan keturunan Sayyidina Ali, harusnya kan J. Tapi kenapa kok banyak yang berhaplogrup selain J, misalnya O? Jawabnya gini. Biar kamu gak terus-terusan tersesat. Ini, suatu saat ya ada leluhurnya Ba'alawi, ya, misalnya di Yaman, atau katakanlah juga leluhurnya keturunan Wali Songo yang ada di Jawa. Itu anak perempuannya, ya, misalnya anak perempuan dari Ba'alawi itu dinikahkan dengan pria non Ba'alawi, misalnya pria dari orang Kaukasus yang berhaplogrup G, karena dianggap sekufu, ya, orang Islam, ya, terus kemudian mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi, terpandang, dinikahkan. Kemudian keturunannya itu, ya, berarti dari garis perempuan, ya, garis perempuan Ba'alawi ini tadi. Kalau dari garis laki-lakinya berarti mengikuti ayahnya, sehingga grup Y-DNA-nya itu keturunannya ini tadi sudah tidak mengikuti Ba'alawi, tetapi mengikuti garis keturunan dari garis laki-laki suami dari putri Ba'alawi itu tadi, yang haplogrupnya bukan lagi J, tapi misalnya G atau E. Nah, jadi seperti itu. Itu bisa menjadi jawaban kenapa banyak orang Ba'alawi itu berhaplogrup G, karena suatu saat leluhurnya itu di level tertentu atau di tingkat tertentu itu leluhurnya itu sudah terputus dari garis keturunan laki-laki karena leluhurnya itu perempuan. Jadi putri dari atau anak perempuan dari Ba'alawi ini tadi dinikahi oleh pria non Ba'alawi yang haplogrupnya tidak J, sehingga keturunannya sekarang ini mengikuti leluhurnya yang laki-laki itu tadi yang non Ba'alawi, tetapi leluhur perempuannya Ba'alawi, jadi tetap bisa dikatakan sebagai keturunan Ba'alawi. Nah, jadi seperti itu namanya konstruksi sosial, dan itu memungkinkan seperti yang terjadi di Jawa. Keturunan Wali Songo, yang Wali Songo notabene keturunan Sayyidina Ali, ya, keturunan para Wali Songo itu di tes DNA ada juga contoh-contohnya di hasil tes DNA di Tes DNA untuk menjaga keabsahan sebuah nasab memang harus digaungkan dan harus teruji, ya. Apalagi di sini Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bandani telah mengantongi dari beberapa sampel dari klan Habib Ba'alwi yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW, ternyata berhaplogrup G. Kita tahu bahwa haplogrup G tersebut bukan berahlus sunnah wal jamaah atau bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan bertipe Ashkenazi yang tergolong termasuk pada kelompoknya kaum Yahudi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Polemik-polemik mengenai klan Habib Alwi yang terus mempromosikan dirinya sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah terlepas dari masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah sangat mengidolakan orang-orang yang bertasbih, yang berlilit surban, yang semuanya serba putih atau serba hitam, sahabat beriman semua. Ternyata semuanya menurut Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani semuanya palsu. Jauh panggang daripada api. Istilahnya seperti itu. Namun belakangan mengenai klan Habib Alwi yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW, kini sudah dibatalkan 5 tahun silam. Nasab Habib Alwi sudah terjungkal dan tidak tertolong lagi. Ada apa ini? Saya rasa skenario besar sedang menanti agar umat Islam semakin tercerah. Dan dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, publik menjadi cerah, publik bisa memilah dan publik bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang bukan. Mana yang cucu asli dan mana yang bukan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, propaganda yang telah dilakukan oleh Habib-Habib yang ada di Indonesia, khususnya untuk menipu kaum awam yang ada di Indonesia, memang tidak terlepas dari cerita-cerita hurafat. Karangan-karangan kitab palsu dan karangan-karangan yang bisa membuat orang terlena memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Polemik di sini akan terus memanas. Silakan terus pantengin channel Muslim Kontroversi atau channel Muslim Orientalis agar Anda tidak pernah ketinggalan update dan informasi terbaru dari keduanya. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.